Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 6 akan menjelaskan tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasawuf. Yang kedua, hubungan tasawuf dengan ilmu lainnya. Dan yang terakhir, kaitan antara tasawuf dan tarekat. Yang masing-masing akan dijelaskan oleh Anwar Surya Hadi, yang kedua Diana Sari, dan yang terakhir dengan saya sendiri, Mela Sari. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kami tampilkan video tentang materi yang telah kami tentukan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Surya Hadi. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasawuf. Istilah tasawuf di masa Nabi SAW tidak ada. Demikian pula di masa para sahabat Nabi SAW dan tabi'in belum ada namanya istilah itu. Istilah tasawuf itu muncul setelah banyaknya buku-buku pengetahuan yang diterjemahkan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Dan sebenarnya istilah ini berasal dari kata sufia atau sofia dalam istilah bahasa Arab yang berarti kelompok ahli ibadah untuk menyatukan batinnya hanya kepada Allah semata. Tasawuf merupakan sebuah konsep yang tumbuh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, baik dalam segi wacana, perilaku maupun akidah. Tasawuf terjadi pada setiap umat dan agama, khususnya Brahmana Hinduisme, filsafat iluminasi Yunani, Majusi Persia, dan Nasrani awal. Lalu pemikiran itu menyelinap ke dalam pemikiran Islam melalui Zindik Majusi, kemudian menemukan jalannya dalam realitas umat Islam dan berkembang hingga mencapai tujuan akhirnya. Pada masa Rasulullah SAW, Islam tidak mengenal namanya aliran tasawuf. Demikian juga pada masa sahabat dan tabi'in. Nah, setelah zamannya atau pada masa sahabat dan tabi'in, kemudian datanglah suatu kaum yang mengaku zuhud atau orang yang tidak mementingkan kemewahan duniawi, yang berpakaian suf, pakaian dari bulu domba. Maka karena pakaian inilah mereka mendapat julukan sebagai nama bagi mereka, yaitu sufi. Dengan nama tarikatnya tasawuf. Islam tasawuf datang belakangan sebagaimana ilmu yang lain. Di masa awalnya embrio tasawuf ada dalam bentuk perilaku tertentu. Ketika kekuasaan Islam makin meluas dan terjadi perubahan sejarah yang fenomenal pasca Nabi dan sahabat. Ketika itu pula kehidupan ekonomi dan sosial makin mapan. Mulailah orang-orang lalai pada sisi ruhani. Budaya hedonisme pun menjadi fenomena umum. Saat itulah timbul gerakan tasawuf sekitar abad kedua Hijriah. Dan gerakan tersebut bertujuan untuk mengingatkan tentang hakikat hidup. Menurut pengarang Kashf al-Dhunnun, orang yang pertama kali diberikan julukan Al-Sufi adalah Abu Hashim Al-Sufi. Dalam sejarahnya, bahwa dakwah Nabi di Makkah tidaklah semulus yang diharapkan. Nah, semenjak itu kemudian Nabi melakukan tahanus atau kegiatan penarikan diri dari segala bentuk perbuatan dosa, yaitu Rasulullah SAW melakukan penenangan jiwa, mensucikan diri, dan dalam proses ini Rasulullah juga melakukan namanya riadoh atau pelatihan rohani dengan bekal makanan secukupnya, pakaian sederhana yang jauh dari kemewahan dunia. Nah, setelah Rasulullah selesai dari tahanusnya, itu telah mencapai tingkat spiritualnya tertentu sehingga benar-benar siap menerima wahyu dari malaikat Jibril. Dengan memperhatikan praktek-praktek Nabi Muhammad SAW tadi, kita mengetahui bahwa Islam merupakan agama yang memiliki akar tradisi spiritual yang tinggi. Dalam prinsipnya, penyebaran atau perkembangan tasawuf itu ada 3 tahapan. Yang pertama, periode pertama itu pembentukan dengan menonjolkannya gerakan-gerakan zuhud sebagai fenomena sosial. Periode ini berlangsung pada abad pertama dan kedua Hijriah yang dipelopori oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'in-tabi'innya. Pada masa ini fenomena yang terjadi adalah semangat untuk beribadah dengan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, untuk kemudian mereka mencoba menjalani hidup zuhud. Nah, tokoh-tokoh yang ada di dalam periode ini yaitu Hasan Basri dengan konsep khauf dan Robiah Al-Adawiyah dengan konsep cinta. Dan yang kedua yaitu memasuki abad ketiga dan keempat. Nah, pada abad ini tema-tema yang diangkat oleh itu lebih mendalam. Berawal dari perbincangan seputar akhlak, budi pekerti, mereka mulai ramai membahas tentang hakikat Tuhan,
esensi manusia serta hubungan antara keduanya. Dalam hal ini kemudian muncul tema-tema seperti ma'rifat, fana, zauq, dan lain sebagainya. Dan ada para tokoh yang ada di dalamnya, itu Imam Al-Qushairi, Suhrawardi Al-Baghdadi, dan Al-Hallaj, serta Imam Ghazali. Dan yang ketiga yaitu pada abad ke-6 dan ke-7, tasawuf kembali menemukan suatu bentuk pengalaman yang baru, yaitu persentuhan tasawuf dengan filsafat berhasil mencetak tasawuf menjadi lebih filosofis yang kemudian dikenal dengan istilah teosofi. Dan disinilah kemudian muncul dua varian tasawuf, yaitu Sunni dengan coraknya amali dan falsafi dengan coraknya iluminatifnya. Adapun tokoh yang ada pada abad tersebut yaitu Suhrawardi Al-Maktul, Ibnu Arabi, dan Ibnu Farid. Dalam pandangan Islam, zuhud bukanlah upaya untuk memusuhi dunia materi dan harta. Zuhud dalam Islam itu tidak seperti istilah kependetaan dalam Yahudi atau Kristen. Zuhud itu bukanlah uzlah, yang dalam artinya menjauh dari hiruk-pikuk bumi dan berada dalam kesendirian serta tidak menghiraukan kehidupan sosial. Selanjutnya, pertemuan tasawuf terus berkembang seiring berjalannya waktu dan meluas di wilayah Islam. Dalam perkembangannya, ajaran kaum sufi dapat dibedakan dalam beberapa periode, yaitu yang pertama, perkembangan tasawuf pada abad pertama dan kedua. Masa ini menyangkut perkembangan tasawuf pada dekade sahabat yang dipelopori oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yaitu perkembangan yang ada di dalam abad ini yaitu hidup mencerminkan kesederhanaan, hidup dengan lebih banyak beramal untuk hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Dan tokoh-tokoh yang ada di dalam abad pertama dan kedua ini misalnya seperti Hasan Basri dan Robiah Al-Adawiyah, Sufyan Ats-Tsauri, dan sebagainya. Dan yang kedua, perkembangan tasawuf pada abad ketiga dan keempat, yaitu tokoh-tokoh yang terkenal di abad ketiga yaitu Abu Sulaiman Ad-Darani, Ahmad bin Huwairi, dan sebagainya. Dan tokoh yang berkembang pada abad keempat Hijriah yaitu para perkembangnya adalah Musa Al-Ansori, Abu Hamid bin Muhammad Ar-Rubazi. Dan yang ketiga yaitu perkembangan tasawuf pada abad kelima Hijriah ditandai dengan sosok Imam Al-Ghazali, yaitu Imam Ghazali yang mengkompromikan para ulama fikih dengan ajaran tasawuf yang berpaham Syiah. Yang keempat, perkembangan tasawuf pada abad ke-6 ini Hijriah, sufi yang terkenal adalah Suhrawardi Al-Maktul dan Al-Ghaznawi. Pada abad ke-7 yang berpengaruh adalah Unzar Ibnu Farid, Ibnu Sab'in, dan juga Jalaluddin Ar-Rumi. Dan pada abad ke-8 Hijriah yang ini yaitu muncul adalah pengarang kitab tasawuf yaitu Al-Kisani dan Abdul Karim Al-Jalili dengan karyanya Al-Insan Al-Kamil. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, pada abad ke-9 ke-10 Hijriah. Nasibnya kurang menguntungkan karena dianggap sudah kehilang kepercayaan masyarakat atau penyimpangan ajaran Islam. Namun ajaran tasawuf tidak hilang begitu saja. Itu terbukti masih adanya ahli tasawuf yang memunculkan ajarannya dengan mengarang kitab dan mendirikan tarekat yang berisi ajaran-ajaran tasawuf. Antara lain 1. Abdul Wahhab Al-Syaroni, yaitu karyanya dengan berjudul Al-Lataiful Minan, itu artinya ketulusan hati. Yang kedua, Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Mukhtar At-Tijani, yaitu ia mendirikan tarekat Tijaniyah. Yang ketiga, Tangi Sidik Muhammad bin Ali As-Sanusi, yaitu beliau adalah pendiri tarekat Sanusiyah. Yang keempat, Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, yaitu seorang penulis kitab Tanwirul Qulub fi Muamalah Alami Ghuyub dan termasuk pengikut tarekat Naqsabandiyah. Sekian dari materi pertama, saya akan lanjutkan dengan materi kedua yang akan dibacakan oleh Diana Sari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Sari. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang hubungan tasawuf dengan ilmu lainnya. Hubungan tasawuf dengan ilmu kalam memadukan antara tasawuf, ilmu kalam, filsafat, fikih, dan kalam sebagai satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan.
Yang pertama itu ada hubungan tasawuf dengan ilmu kalam. Nama lain dari ilmu kalam adalah ilmu usuluddin, ilmu tauhid, dan ilmu akidah. Di dalamnya dibicarakan tentang persoalan-persoalan kalam Tuhan dengan diiringi dasar-dasar argumentasi akliyah dan nakliyah. Pada ilmu kalam ditemukan pembahasan iman dan definisinya, kekufuran dan manifestasinya, serta kemunafikan dan batasannya. Sementara pada ilmu tasawuf ditemukan pembahasan jalan atau metode praktis untuk merasakan keyakinan dan ketentraman. Kaitan antara ilmu kalam dan ilmu tasawuf, keduanya mempunyai fungsi. Yang pertama itu sebagai pemberi wawasan spiritual dalam pemahaman kalam. Yang kedua itu berfungsi sebagai pengendali ilmu tasawuf. Dan yang ketiga itu berfungsi sebagai pemberi kesadaran rohaniyah dalam perdebatan-perdebatan kalam. Yang kedua itu ada hubungan tasawuf dengan filsafat. Filsafat landasan pemikirannya adalah logika, sedangkan tasawuf landasannya adalah dengan hati sanubari. Dalam filsafat penuh dengan tanda tanya, seperti apa, bagaimana, dari mana, dan apa sebabnya. Sedangkan dalam tasawuf tidak mempertanyakannya. Bagi kaum sufi, kuasa perasaan itu lebih tinggi dari kuasa kata-kata. Oleh karena itu, menjadi tinggi martabat tasawuf kalau diiringi dengan pengetahuan dan mempunyai keahlian berfilsafat. Dalam hal ini, sebagai figurnya adalah Imam Ghazali, Suhrawardi, dan Ibnu Arabi. Sehingga menjadi kacau jika tasawuf dimiliki oleh orang yang tidak mempunyai dasar ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu ada hubungan tasawuf dengan fikih. Ilmu fikih berkaitan dengan amalan syariat. Dengan syariat kita dapat taat menuruti peraturan-peraturan Tuhan. Dengan tasawuf kita dapat merasakan dalam batin kita dan mengenal Tuhan untuk siapa dipersembahkan amal kita. Dan kaum sufi, dikarenakan kaum fikih memiliki pemikiran yang berseberangan dengan kaum sufi karena berbeda latar belakang pemikirannya, para pemimpin tasawuf yang besar dan dalam pemahamannya memandang bahwasanya gabungan antara ilmu batin dengan ibadat yang lahir itu adalah puncak kebahagiaan dari tasawuf. Dan pada puncaknya, seorang ahli tasawuf yang sejati menjunjung tinggi syariat dan menurutinya dengan tidak banyak tanya. Di samping kaum fikih menyelidiki ayat dan hadis untuk mengetahui suatu hukum, mereka pun menyelidiki ayat dan hadis untuk mengetahui rahasia kebatinan yang terkandung di dalamnya. Contohnya, yaitu kaum fikih menyelidiki sanad riwayat tentang sembahyang sunnah. Dia menyatakan pendapat bahwasanya sembahyang sunnah yang matsur atau yang berasal dari Nabi SAW adalah sekian rakaat. Ada sholat sunnah qobliyah dan ada ba'diyah. Tetapi kaum sufi ada yang sholat sunnahnya yang mencapai 100 rakaat sehari semalam. Dalam hal ini, masing-masing pihak harus ada tasamuh atau saling menghargai dan menghormati. Yang keempat itu ada hubungan tasawuf dengan psikologi agama. Psikologi agama mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya dalam penelaahan kajian empiris. Metode yang digunakan dalam penelitian ilmu jiwa agama tidak berbeda dengan metode ilmiah yang dipakai oleh cabang-cabang ilmu jiwa agama. Kejiwaan seseorang berpengaruh besar dalam kehidupan spiritual dan tingkah laku dalam pergaulannya. Dan bukan hal yang tidak mungkin para sufi adalah pakar ilmu jiwa sekaligus dokter jiwa. Hubungan ini tentunya dalam implementasi ilmu jiwa yang dimaksud adalah sentuhan-sentuhan rohani keislaman. Dalam pandangan sufi juga disebutkan bahwa akhlak dan sifat seseorang bergantung pada jenis jiwa yang berkuasa atas dirinya. Jiwa manusia juga membutuhkan perilaku atau moral yang luhur. Juga tidak dapat memilikinya tanpa melakukan perjalanan menuju Allah. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya seseorang yang dekat dengan Tuhannya, maka dia akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman.
Perilaku kehidupan keagamaan seseorang itu dipengaruhi dari jiwanya yang mengarah pada kebaikan atau keburukan. Dengan demikian, sangat jelaslah keterkaitan tasawuf dengan psikologi agama atau ilmu jiwa agama. Kaitan antara tasawuf dan tarekat. Tarekat adalah jalan atau petunjuk dalam melaksanakan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi dan sahabatnya. Tarekat juga berarti organisasi yang mempunyai upacara ritual dan zikir tertentu. Pada dasarnya, tarekat merupakan bagian dari tasawuf. Karena tujuan zikir adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya merupakan penyucian jiwa atau yang biasa disebut tazkiyatun nafs. Penyucian jiwa adalah inti dari kandungan tasawuf. Garis yang menyambung sejak masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam hingga tarekat yang hidup saat ini disebut ciri khas yang terdapat dalam ilmu tasawuf. Istilah isnad dalam ilmu hadis. Tradisi ini memungkinkan ajaran dan praktek keagamaan hidup subur dan survive. Dengan banyaknya nama-nama tarekat, ternyata tidak menjadi halangan untuk memperluas masing-masing ke penjuru dunia. Jaringan sufi dan gerakannya, baik melakukan perdagangan maupun variasi aspirasi politik, mereka tidak menjadikan lupa terhadap misi utama tasawuf dan tarekat mereka, yakni mendekatkan diri sedekat mungkin kepada Sang Maha Pencipta alam semesta. Demikian juga berusaha tekun beribadah dan menghindari terpedaya atau terlena dengan gemerlap duniawi. Kemudian berusaha untuk berjalan menuju Tuhan dalam halawat dan ibadah. Dengan demikian semata-mata dalam kaitan aspek intelektual tarekat, sedangkan aspek yang bersifat etis dan praktis diistilahkan dengan tarekat. Pembacaan Al-Quran bagi setiap sufi telah menjadi cara-cara utama dalam bertafakur, berzikir tentang Allah. Dinyatakan sebagai nabi yang ummi. Quran surat ke-7 ayat 158, tetapi menjadi manusia ideal sebagai uswatun hasanah. Quran surah ke-33 ayat 21, zikir dan tafakur. Kaitan ini terdapat pula dalam rangka mendapat pula dalam tarekat. Dengan demikian antara tasawuf tarekat tidak bisa dipisahkan.